Halo rekan-rekan penggemar elektronika praktis ya. Video kali ini saya akan menjelaskan dasar dari op-amp ya. Op-amp atau singkatan dari operational amplifier ya. Ini sangat populer ya untuk rangkaian-rangkaian elektronika, baik audio, video, dan banyak lagi ya, bahkan digital juga ya. Aplikasinya sangat luas ya, jadi tidak terbatas pada rangkaian audio. Oke, kita mulai. Saya tidak akan menceritakan teori asal usul, kita berpikir praktis saja menggunakan menggunakan hal yang sudah baku ya. Enaknya dari kalau kita membuat rangkaian op-amp itu sangat simpel ya, sangat simpel karena sudah ada rumus bakunya, ketimbang kita mendesain sebuah rangkaian, contohlah rangkaian penguat mikrofon menggunakan transistor ya. Karena di dalam transistor kita harus menghitung arus basis, terus arus kolektor gitu kan, dan tegangan bias di basis dan seterusnya, dan konfigurasinya juga banyak ya kalau untuk transistor ya, ada common emitter, banyak lah. Oke, sekarang saya mulai dari simbol ya yang perlu kita ketahui ya tentang op-amp ini ya. Ini simbolnya adalah segitiga ya, segitiga. Terus di sini mungkin pakai panah lebih enak. Kayak ini ya. Oke, ini segitiga ya. Segitiga. Di sini ada terminal minus yang artinya inverting input, dan terminal positif yang artinya non-inverting input, dan ada satu output ya. Untuk op-amp ini menggunakan catu positif dan catu negatif ya. Di sini catu positif ya, di sini catu negatif ya. Jadi perlu power supply simetris ya. Buat rekan-rekan yang belum memiliki power supply simetris, selama melakukan percobaan bisa menggunakan baterai ya, bisa menggunakan 2 baterai ya, baterai 9 volt ya. Jadi cukup menggunakan baterai 9 volt ya, 9 volt. Bukan di seri ya, tapi di tab ya. Ini 9 volt ya. Ini plusnya, ini plusnya. Oke ya. Jadi di tab ya. Jadi di sini sebagai ground ya. Oke, nanti dari sini baru bisa masuk ke sini. Oke, terus di sini juga ya. Jadi di sini sebagai minus 9 volt, di sini sebagai plus 9 volt ya. Oke, jadi umumnya op-amp itu menggunakan catu simetris ya. Ya, seperti ini ya. Catu simetris ya. Oke, ini sebagai tanda ini. Dalam beberapa jenis op-amp kita juga bisa menggunakan catu tunggal ya. Jadi 0 volt dan plus VCC ya. Oke, kita lanjut. Ini yang paling populer ya, IC op-amp ya, 741, LM741 ya. LM741 biasa. 741.
paling populer ya, ini dijadikan standar industri ya, industri pembuatan OEM. Sebelumnya sih ada jenis yang lain ya, yang tipe saya itu yang pendahulunya justru yang LM709 ya kalau salah ya. LM709 kalau salah. Tapi ini mungkin sudah tidak diproduksi ya. Nah, yang penyempurnanya adalah LM741 ya. Ini menjadi standar, bahkan kaki-kakinya pun pin-pinnya standar ya. Jadi kalau kita lihat sini, oke. Ini untuk satu IC, untuk satu OEM ya. 741 ini memiliki 8 pin ya. Pin 1 sebagai offset 0 ya. Pin 2 sebagai inverting ya, sini ya. Sini berarti pin 2. Pin 3 berarti sebagai non inverting sini. Pin 3 sini non inverting. Dan outputnya adalah pin 6. Di sini berarti pin 6. Terus tegangan supply-nya yang plus VCC ya, itu pin 7 sini. Dan minus PEE-nya adalah pin 4. Pin 8 tidak digunakan ya. Oke, sementara kita simpel aja. Untuk offset 0 ini tidak perlu dihubungkan ya kalau tidak digunakan ya. Nanti kita bahas di topik yang lain. Oke, sekarang saya mau berbicara tentang rangkaian dasar dari OEM ya. Kenapa begitu populer ya? Jadi ini memang penguat yang didesain memudahkan pengguna ya. Dalam artian tidak berarti kualitasnya lebih buruk dari transistor ya, tapi justru mungkin lebih baik ya dalam beberapa hal ya. Kalau transistor kan mengutamakan kesederhanaan ya, sementara di OEM ini memang banyak beberapa sebenarnya berisi rangkaian-rangkaian yang disusun oleh transistor ya. Oke. Sekarang saya masuk pada rangkaian inverting amplifier. Maksudnya gimana? Ini adalah penguat pembalik ya, penguat terbalik ya. Apa ya? Penguat terbalik ya. Ya, penguat terbalik ya. Dalam artian begini. Dalam artian begini, ketika kita ketika ini input ya, ini input ya. Ini input ya, ini input ya. Diberi tegangan anggaplah 1 volt. 1 volt plus 1 volt. Maka outputnya akan menjadi minus 1 volt ya. Ini terbalik ya. Jadi ketika masuknya 1 volt, hasilnya akan menjadi minus 1 volt. Oke, kalau untuk ambil contoh gelombang sinus ya, gelombang audio ya misalnya ya, seperti ini ya, ini masih kurang bagus saya gambarnya. Oke, maka outputnya akan terbalik. Oke, di sini plusnya, di sini minusnya ya. Di sini 0 ya. Nah, perlu diingat ya. Ini kan tegangan supply-nya simetris ya, menggunakan dua tegangan ya, tegangan plus dan tegangan minus ya. Jadi begitu. Nah, yang paling menariknya adalah rumusnya sudah tersedia ya, sudah ada rumus baku. Jadi untuk mendesainnya cukup enak ya, Kita lihat di sini.
ketimbang mendesain penguat transistor ya, saya lebih suka menggunakan op-amp ya, karena rumus bakunya sudah tersedia ya. Oke, coba kita rumusnya, saya tuliskan rumusnya di sini. Vout sama dengan di sini RI-nya ya, inputnya ya, tekanan input. Di sini tekanan feedback ya. Oke, saya tidak mau bercerita kenapa harus begini modelnya gitu ya. Kita berpikir yang praktis saja. Oke, di sini ada RF ya, per RI. Oke, dikali PI. Oke, ini saya coba geser dulu. Wah, ke bawah ya. Oke, ini coba saya buang dulu ya. Ini kelihatan ya, coba saya besarin ini ya, fontnya ya. Oke, jadi rumusnya seperti ini. Vout, oh ini mesti dikoreksi ya, ini kayaknya bukan O nih. Oke, jadi Vout sama dengan RF per RI kali PI. Jadi kalau misalnya ini Vout ya, Vout RF-nya 100 kilo ohm ya. RI-nya 10 kilo ohm ya. Inputnya 1 volt ya. Maka tegangan outnya adalah ini 10, 100 bagi 10, 10 berarti 10 volt. Jangan lupa dikasih minus ya, karena dia inverting ya. Jadi cukup simpel ya, dengan menggunakan rumus ini ya. Dengan menggunakan rumus ini ya, kita sudah bisa mendesain sebuah penguat ya, entah penguat audio atau penguat video ya, dan lain-lainnya ya. Oke, sekarang kita masuk lagi non-inverting amplifier. Non-inverting amplifier itulah penguat tidak terbalik. Penguat tak terbalik ya. Tak terbalik. Oke, jadi rangkaiannya seperti ini ya. Rangkaiannya seperti ini. Ini rangkaiannya. Di sini inputnya masuk ke terminal positif ya. Terus di sini ada rangkaian penguatannya ya. RI-nya di sini, RF-nya di sini menuju ke terminal negatif ya. Oke, seperti itu aja ya, simple. Cuman rumus bakunya seperti apa ya? Apakah sama? Oh ya, saya bercerita dulu. Misalnya ini, oke,
misalnya inputnya adalah 1 volt, ya, maka outputnya sebagai contoh ya, ini sebagai contoh ya, outputnya adalah 1 volt juga, plus 1 volt ya, jadi tidak terbalik ya. Oke, kalau kita gambarkan secara grafik ya, menggunakan sinyal audio atau sinyal sinus lah. Oke, ini seperti ini contohnya. Ini plus, ini 0, ini minus, maka outputnya adalah seperti ini. Jadi tidak berubah ya. Oke, nanti kita bisa milih jadinya ya, mau menggunakan penguat terbalik atau penguat tak terbalik ya. Oke, sekarang rumusnya, rumus baku dari non-inverting amplifier adalah Vout sama dengan dalam kurung RF ya, tahanan feedback per RI tahanan input plus ditambah 1. Tambah 1. Oh, ini ntar saya koreksi ya. Dikali P. Oke, ini coba saya koreksi ya, bentar ya. Ya. Oke. Jadi rumusnya seperti ini. Saya koreksi dulu nih, Vout. Ya, jadi rumus ini. Rumusnya Vout sama dengan dalam kurung buka RF per RI plus 1 kurung tutup kali PI ya. Jadi kalau misalnya tadi kita contoh ya, RF-nya itu 100 kilo di sini ya, 100 kilo, terus RI-nya 10 kilo. Oke, kalau kita mengambil contoh yang sama, Vout sama dengan ini, anggap 100 kilo ohm ya, 10 kilo ohm kurung buka kali PI. Oke, tadi contohnya misal PI itu di inverting 1 volt ya. Oke, maka di sini adalah 100 bagi 10 tambah 1 jadi 11 kali 1 ya, jadi 11 volt.
Ini maksudnya tidak terbalik ya. Jadi di sini hasilnya ada 11 volt, sementara pada rangkaian inverting hasilnya adalah 10 volt. Ya. Oke, di mana perbedaannya? Ya. Mana yang paling enak digunakan? Kalau saya sih sukanya ini, ya. Karena tidak ada penambahan satu ya. Kadang-kadang membingungkan ini, penguatan ada penambahan satu ya. Ya. Kita maunya penguatan 10 kali. Kalau kita menggunakan rangkaian non inverting menjadi 11 kali. Ya. Agak repot mencari nilai yang apa? Nilai ganjil ini ya, nilai ganjil ya. Satu ini nilai ganjil ya. Ini ya, nilai ganjil ya. Jadi kebanyakan itu tapi menggunakan penguat terbalik juga akan salah ya kalau outputnya terbalik ya. Jadi kebanyakan desain penguat ini anggaplah terbalik ya, penguat terbalik. Di sini mungkin ada rangkaian lagi ya, rangkaian misalnya filter atau apa. Nah, di sini dibalik lagi. Jadi membutuhkan 2 op-amp supaya PI-nya tidak terbalik ya. Jadi di sini misalnya begini ya. Di sini tetap begini ya. Ya. Nah, di sini di prosesnya terbalik ya. Ya. Jadi match nih ininya nih. Ya. Ada masalah ya. Oke, kita tadi sudah bahas dua rangkaian dasar dari op-amp ya, yaitu rangkaian inverting amplifier dan non-inverting amplifier ya. Cukup sederhana ya, ketimbang menggunakan mendesain rangkaian penguat transistor ya. Terus ada satu lagi rangkaian yang sangat sederhana. Ini juga banyak digunakan ya. Ini namanya buffer ya, buffer. Rangkaian penyangga. Atau follower. Kenapa disebut follower? Ini jadi biasanya digunakan untuk sebagai rangkaian input ya. Rangkaian input untuk mendapatkan impedansi input yang tinggi ya. High impedance. Input. Bisa sampai mega ya. Jadi tidak mempengaruhi dari tegangan yang di sini ya, rangkaian di sini ya. Oke, jadi sederhana di sini. Di sini kalau rangkaian penyangga itu menggunakan non-inverting amplifier ya. Jadi hanya inputnya masuk ke terminal positif ya. Kemudian feedbacknya masuk ke terminal negatif ya. EF ya. Dan outputnya tidak terbalik. Oke, masih jelek aja gambarnya nih. Outputnya tidak terbalik. Dan penguatannya adalah 1:1. Jadi Pout-nya sama dengan P. Kalau
VI-nya 1 volt, maka Vout-nya adalah 1 volt. Ya. Oke, itu 3 rangkaian dasar ya yang perlu diketahui ya. Ini nggak ada rumus ya, nggak ada rumus ya. Jadi kebanyakan digunakan untuk penyangga ya. Jadi input ya, untuk mendapatkan impedansi yang tinggi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke selain mengenal rangkaian dasar tadi, kita harus mengenal juga namanya datasheet dari op-amp ya. Kita harus mengenal beberapa bagian yang penting ya dalam mendesain penguat amplifier menggunakan op-amp. Ini saya mengambil contoh dari op-amp yang paling populer ya, LM741. Harganya juga ya sangat murah ya, cocok untuk berbagai aplikasi ya. Dan ini standar ya. Tapi bukan berarti ini yang paling bagus ya. Bukan ini yang paling bagus ya. Ada jenis op-amp untuk tertentu yang dibutuhkan untuk noise rendah ya. Terus ada yang untuk DC ya, DC. Terus ada yang jenis lain ya. Nanti banyak tipenya ya untuk op-amp ya. Tergantung dari aplikasinya ya. Dan jangan sampai salah pilih. Oke, ini op-amp yang paling umum digunakan ya. Ya, kalau kita lihat di sini, ini general purpose amplifier ya. Oke. Ya, jadi bisa untuk digunakan apa-apa aja. Ya, ini menggantikan LM709 ya. Ini tipe-tipe lama ya, LM201 ya, MC1439 ya. Jadi udah standar ya. Jadi pin-pinnya itu udah, kita lihat di sini, pinnya itu udah standar ya. Jadi op-amp tunggal ini ya. Ini pinnya seperti ini udah baku ya. Jadi enak ya. Kita bisa tukar-tukar aja nih IC op-ampnya ya kalau tidak sesuai ya. Di sini LM741 ini ada beberapa tipe kalau tidak salah ini. Jadi yang ini tipe C, ada lagi tipe A ya. Itu lebih ke kemampuan ya, performance-nya aja ya. Kalau tipe A ya, bisa bekerja dari temperatur 0 sampai 70. Ini mungkin untuk daerah panas bisa ya. Ini yang standar, yang tipe C. Halo. Tipe C ini ya. Ini untuk cuaca ekstrim ya. Oke. Jadi untuk kita mungkin cukup yang pakai tipe A ya. Oke, lanjut lagi. Ini konfigurasi aplikasi dasar ya. Ini non inverting ya. Oke, kita lanjut. Ini konfigurasinya ya. Dia ada yang tipe bulat nih, tapi jarang ketemu ini. Tipe yang bulat ini, yang TO99 ini lebih mahal ya timbang ini ya, karena dia kaleng ini. Mungkin pengantaran panasnya lebih baik. Saya belum pernah coba. Oke, kita lanjut ini. Oke, yang perlu diketahui adalah ini ya, tegangan suplai ya, tegangan suplai maksimum ya. Ini bisa di zoom nggak ya? Oke, tegangan suplai maksimum itu yang tipe A itu oke, saya terbalik nih ya. Terbalik ya. Oke, ini dulu ya. Yang LM741 tipe A ini tegangan maksimumnya
plus minus 22 volt ya, cukup tinggi. Sementara yang tipe C ternyata yang lebih rendah ya, tipe lebih rendah nih, plus minus 18 volt ya. Oke, ini mesti tahu ya, jadi jangan lebih dari sini. Umumnya sih kalau saya sih menggunakan 15 volt ya, biasanya ya, kalau saya ya, plus minus 15 volt. Ya, sudah cukup sih, sudah cukup ya, sudah cukup. Selanjutnya di sini disipasi daya, ini buat panas ya, jarang di ini kan ya, karena ininya kecil ya konsumsi dayanya. Terus input voltage ya, mesti diperhatikan juga ya, plus minus 15 volt ya maksimum ya. Jadi kalau lebih dari ini akan ya sember lah ya, audionya akan sember. Ini operating temperatur ya, tadi saya terbalik ya, harusnya yang LM741 ini lebih tinggi ya kemampuannya ketimbang dari yang LM741C. Oke, lanjut. Itu yang perlu diketahui untuk desain awal. Ini juga sama ya, recommended ya, 15 tuh, 15 volt ya, recommended. Tegangan supply recommended 15 volt ya. Oke, apalagi ini input offset sementara bisa diabaikan. Input bias current cukup kecil ya, cukup kecil, cuman 500 nanoampere ya. Input resistannya juga, ini impedansnya cukup tinggi ya, tipikal 2 mega ohm, minimal 300 kilo ohm, cukup tinggi. Nah, ini input voltage range-nya ya, betul. Jadi antara 12 sampai 13 volt ya maksimal ya. Kalau lebih dari itu akan pecah ya ininya. Kepotong deh saya, ke klip ya. Terus lagi ini sudah, ini juga outputnya jangan lebih dari 14 volt ya. Kalau yang tipe A nih, bukan tipe A nih, beban 10 kilo, beban 10 kilo, di atas 10 kilo bisa tinggi ya. Kalau di atas 2 kilo ya cuma 10 sampai 13 volt. Jadi beban 10 kilo ini atau 2 kilo ini berarti tidak bisa langsung diumpan ke speaker ya. Speaker itu 8 ohm ya. Jadi bisa langsung rusak op-amp-nya. Oke, terus lagi ini rangkaian dalamnya ya, nggak usah kita pikirkan ya, karena kita berpikir elektronika praktis ya, jangan dipikirkan. Di sini ada transient response, slew rate itu jadi ini slew rate ini adalah kemampuan merespon ya, respon perubahan tegangan dalam mikrosecond ya. Jadi kemampuan mengikuti perubahan tegangan ya. Jadi kemampuannya dia ini 0, anggaplah ada kenaikan tegangan ya, ada kenaikan, dia akan bisa merespon tegangan transient itu 0,5 volt per
mikrosecond ya. Jadi mungkin seperti contoh itu mungkin seperti musik klasik ya. Kalau teman-teman dengan musik klasik itu kan dari pelan ya, tiba-tiba menghentak ya, tiba-tiba menghentak ya. Nah, itu sanggup nggak si BPM ini mengejar sinyal yang tiba-tiba melonjak. Nah, itu slew rate ya. Oke, supply current-nya kecil ya, 2,8 maksimum 3 mA lah. Masih lebih kecil dari LED ya. LED itu sekitar 10 mili ya, atau 5 mA ya. Jadi cukup irit ya. Powernya ya cuma 85 watt paling besar ya. Miliwatt ya. Jadi cukup kecil. Oke, apalagi saya rasa itu yang saya ketahui. Ini output voltage swing sudah tadi ya. Ini mungkin tipe C ini ya yang kita baca ini. Yang tipe A, tipe A lebih tinggi nih. Oke, yang ini nih bandwidth-nya, jangan lupa ya. Bandwidth ya, mesti diperhatikan ya. Jadi bandwidth yang LM741 ini adalah minimal 0,4 ya. Jadi bandwidth maksimumnya ya, tipikalnya 1 sampai 1,5 MHz ya. Jadi untuk audio sih masih aman ya. Mungkin untuk video kurang cocok buat ini. Rangkaian video ya, harus ada tipe yang lain nih. Oke, itu saja ini. Oke, nanti ya ini mungkin aplikasinya ya. Oke, itu saja dari saya. Nanti kita coba untuk mensimulasikan dulu ya sebelum praktek ya. Mensimulasikan dengan aplikasi multisim ya. Setelah itu kita praktek menggunakan breadboard ya. Oke, terima kasih. Saya siapkan dulu. Oke, sekarang saya membuka multisim.com ya untuk mensimulasikan secara software ya. Ini saya sudah buat rangkaian ini inverting ya, inverting amplifier ya. Di sini ada tegangan input 1 volt 1 kHz ya, sinus ya. Sinus. Terus ini ada RI-nya 10 kilo. Sini RF-nya 100 kilo ya. Di sini op-amp-nya ya. Di sini saya kasih probe ya. Ini input ya. Probe input dan ini probe outputnya ya. Oke, jadi secara rumus adalah Pout sama dengan 100 kilo ohm bagi 10 kilo ohm kali PI ya. Jadi 10 kali PI ya. PI-nya 1 volt ya. Berarti di sini nanti output peak ini kan. Ini output peak-nya itu 10 volt ya. Oke, kita simulasikan saja ini. Oke, ini tidak terbaca. Oke, ini ada hasilnya ya. Kita bisa lihat di sini. Ini inputnya. Inputnya ya, susah nih saya mendapatkan ini. Saya post dulu deh. Oke, ini sekitar 1 ohm ya, 1 volt ya. Oke, ini outputnya sekitar 9 volt. 10 volt ya, 9,9 ya. Oke, jadi ini memang bentuk gelombangnya terbalik ya. Ini inputnya seperti ini, outputnya seperti ini ya. Oke.
Terus saya kasih tambahan lagi deh. Saya kasih tambahan, ini saya stop dulu. Sekarang kita balik lagi nih ininya. Kita balik lagi. Oke, sinyalnya kita balik lagi. Ya. Saya tidak menyarankan menggunakan 1 kilo ya. Karena ini kan impedansinya cukup tinggi. Jadi sebaiknya menggunakan resistor yang nilai tinggi lah, paling enggak 4,7 kilo gitu ya. Oke, ini cloudnya. Sekarang kita hubungkan ini ke sini ya. Ini kita balik lagi ya, jadi oke, ini terus ini. Oke, ini groundnya, terminal plusnya kita, positifnya kita masukkan ke ground. Oke, sekarang kita tambahkan probe lagi di sini. Jadi ada 3 probe input, balik. Ini dibalik lagi ya, jadi ini saya pakai 10 kilo, ini 10 kilo, jadi tidak ada penguatan di sini ya. Oke, kita play ya. Oke. Ya, ini inputnya ya. Input. Ini yang terbalik tadi, op-amp 1 ya, terbalik. Nah, di sini output yang di op-amp 2 ya, dibalik lagi ya. Ya. Jadi kita bisa mendapatkan output yang tidak terbalik ya, dengan menambahkan 1 op-amp. Oke, itu saja. Sementara nanti kita akan coba yang non-inverting amplifier ya. Oke. Oke, ini saya sudah coba gambarkan ya. Oke, ini rangkaian non-inverting amplifier ya, penguatan terbalik ya. Sini inputnya ya, input masuk ke terminal positif. Kemudian ada lagi nih R1 RF, feedback-nya 100 kilo dan R2 nih 10 kilo ya, RI-nya. Jadi kalau secara rumus penguatannya adalah RF R1 ya, R1 dibagi R2 plus 1 dikali tegangan input. Jadi di sini 100 kilo bagi 10 kilo 10 tambah 1. Jadi penguatannya adalah 11. Kemudian dikali tegangan input di sini 1, berarti di sini 11 volt ya tegangannya ya. Oke, kita coba play. Saya menggunakan input dari generator 1 kHz ya, sinus ya di sini. Coba kita lihat ya, sinus ya. Play aja. Kita lihat grafiknya. Oke, ini inputnya ya. Inputnya, lihat outputnya tidak terbalik ya. Ya, outputnya tidak terbalik. Lihat ya. Di sini kita lihat di sini peaknya berapa ya? Peaknya itu sekitar ya sekitar 9,9 volt lah ya. Di sini outputnya adalah 10,98 ya. Jadi 11 volt ya di sini. 11 volt ya. Jadi ada penambahan satu ya, ada penambahan 1 ya. Ya. Ya, makanya saya kurang suka menggunakan rangkaian non-inverting ya, karena ada penambahan 1 yang kadang menyulitkan dalam dalam desain ya, karena tidak bulat nilainya. Tapi kalau untuk
rangkaian buffer ya saya menggunakan yang antara dua itu ya. Kebanyakan sih saya menggunakan yang non inverting ya, kalau untuk buffer ya. Oke, itu saja dari saya. Nanti kita lanjut di praktek ya, menggunakan breadboard ya.